Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus, Kang Dalu. Oke. Salam petani Indonesia, salam petani sawit khususnya. Oke. Nah, petani yang lain boleh mendengarkan juga ini Mas Imo. Ya. Iya, Pak. Jadi, Siapa tahu nanti juga tertarik, Pak, untuk nanam kelapa sawit. oh ya. Iya. Jadi ini Mas, pertanyaan itu masih seputar pupuk ya Mas. Ini ada Iya, Pak Agus. apa? Ini petani tapi punyanya agak luas ini Mas. Kebunnya itu. Jadi kan Pak, ini saya sudah mengikuti arahan Bapak mengenai pemupukan, termasuk jenis dan dosisnya, terus cara aplikasinya, waktunya, kita sudah tepat semua kira-kira menurut dia. Iya, Pak. Tapi kok hasilnya itu kok nggak signifikan sekali Mas, meningkatnya katanya gitu. Apa yang salah dengan pemupukannya? Silakan Iya. Pak Imo. Oke, Bapak Ibu netizen pecinta YouTube Pak Agus Susanto yang kami hormati. Jadi pertanyaan ini menarik karena pertanyaan yang menyangkut dengan biaya pasti ya kayaknya kalau ibaratnya itu Pak perlu hack ini Pak. Hack yield sama hack biayanya itu juga sama seimbang kan gitu. Tapi kan ternyata kenyataannya juga berbeda. Jadi Bapak Ibu sekalian kemudian sudah memenuhi 5 tepat kemarin kan Pak. Tepat dosis, tepat cara, tepat waktu, tepat jenis, dan satu lagi tepat administrasi. Tapi kenapa nggak produksinya tinggi? Jadi komponen faktor produksi itu memang salah satunya memang pupuk. Tapi mau bagaimanapun ketika pupuk tidak diberikan secara baik, tidak mempelajari karakter tanahnya, juga hasilnya tidak akan bagus. Jadi itu mungkin dicek yang pertama Pak Agus, kita memberikan pupuk itu kan tidak masalah volume sebenarnya, tidak harus volumenya langsung buruk, tapi kita pelajari dulu yang pertama, kita identifikasi karakter tanahnya. Nah, salah satu komponen ketika kita berbicara teknis ini Pak Agus, selain yang pupuk itu semua udah bagus semua, yang salah satu komponen untuk mengidentifikasi yang pertama ada namanya kandungan C organik tanah Pak Agus. Jadi kandungan C organik tanah itu seyogyanya kalau kategori sedang itu angkanya harus bernilai di atas 2 kan gitu Pak Agus. Nah ini erat hubungannya nanti dengan namanya kapasitas tukar kation Pak Agus. Nah, dari kapasitas mohon maaf ini Bapak Ibu petani, berarti sebenarnya bukan pelajaran yang susah, tapi kita mengungkapkan bahwasanya di dalam tanah itu ada namanya kapasitas tukar kation. Jadi ada basa-basa yang berfungsi sebagai untuk jeram hara, kan gitu Pak Agus. Salah di antaranya itu ada unsur yang di dalam koloid tanah itu ada K+, Na+, kan gitu Pak Agus. Terus Mg2+, kan gitu. Dan ini ketika kondisinya kejenuhan basanya tinggi, otomatis unsur hara ini juga akan merespon bagus Pak Agus, kan gitu. Termasuk salah satu lagi adalah pH tanahnya, kan gitu. Jadi beberapa unsur hara yang Bapak berikan pupuknya itu memang memiliki karakter pada pH-pH tertentu, kan gitu. Jadi ketiga hal yang saya sampaikan tadi, yang pertama itu kandungan C organik, kemudian yang kedua adalah kandungan kapasitas kation itu Pak Agus. Kalau bisa itu nilainya ya setidaknya lebih dari 12 kan gitu Pak Agus. Itu akan lebih bagus. Dan yang satu lagi yang saya ungkapkan tadi adalah pH tanah. Jadi ketika komponen ini sebelum kita lakukan pemupukan juga harus kita identifikasi. Memang kami maklumi ketika Bapak mempelajari lahannya mungkin 2 hektar terlalu mahal mungkin analisa tanahnya. Tapi setidaknya karakter-karakter ini kan kita bisa mempelajari terhadap visual tanamannya. Oh ini kondisi tanahnya seperti ini. Oh nampak visualnya seperti ini. Jadi
Ini yang harus kita perbaiki dulu Bapak Ibu sekalian. Karena ketika ini kita nggak bisa kita perbaiki dalam komponen sedang, sehingga berapapun jumlah pupuk yang kita taburkan juga mengakibatkan serapan haranya juga tidak optimal bagus, seperti itu. Iya, Mas, itu berarti faktor tanahnya ya kemungkinannya? Iya, kemungkinan besar kan faktor tanahnya bagus kan itu. Ya, Mas, karena tapi ada kita berbicara untuk kesuburan tanah ini bagus. Dari sisi kesuburan tanah kan itu. Iya, tapi kan kemungkinan juga ada faktor lain loh Mas. Iya. Faktor lainnya kan saya Pak itu jangan-jangan pupuknya palsu Pak. Berikan sesuai anjuran tapi nggak manjur gitu. Nah, iya, itu bisa jadi. Seperti saya ungkapkan tadi Pak. Di awal kan apabila dengan catatan yang lima tepat tadi kita berikan, dan satunya kan Pak Agus kemarin udah mengunci bahwasanya pupuknya benar-benar asli. Tetapi sekarang udah perlu hati-hati Pak, merek tertentu sudah ganti bungkus, ganti kulit juga, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Makanya sih yang meniru supaya susah kan gitu Pak Agus. Iya. Nah, kadang-kadang itu juga harus dikomunikasikan supaya hal-hal yang seperti ini menjadi prinsipal. Misalkan pupuk M itu harganya 300.000 Agus 50 kilo. Kalau kita sembarangan menaburkan, bayangkan kalau dosisnya 5 kilo berarti dikali 6.000 udah 30.000 juga Agus kan itu. Setara dengan biaya taburnya udah 60% dari total biaya pemeliharaan setahun kan gitu. Kan besar. Mas, ini kasusnya agak lain. Kan nampaknya Pak pupuk kami itu asli. Kemudian tanahnya udah jos. Itu enggak. Ini kan terjadi di kebun yang saya beli itu Pak, enggak naik-naik gitu. Tapi kemungkinan juga bibitnya itu bibit yang asalan itu juga dipupuk sekuat apapun juga paling peningkatannya sedikit kali Mas, iya kan Mas? Iya, betul. Kasus, jadi gimana itu Mas? Nah, jadi ketika kita temu bibit asalan yang tidak dari sertifikasi benih yang asli, itu kan termasuk F2 Pak Agus. Jadi F2 itu bisa jadi dari bibit itu adalah 25%-nya adalah buah pohon Piscifera yang dia berbuah tapi tidak bisa berkembang berundulannya Pak Agus. Kayak seperti Parthenocarpi yang orang bilang katanya buah cengkeh kan gitu Pak Agus. Nah itu memang maklum karena itu pohon-pohon Piscifera ya. Terus kemudian 25%-nya adalah pohon dura. Nah, dura ini ketika kita berbuah bisa berbuah gitu, tapi begitu kan yang ini kan bagus parah kan gitu. Nah, baru 50% adalah tenera. Nah, tenera ini tidak tenera F1, jadi produksinya juga nggak sebagus sama F1 kan gitu. Iya, namanya diteliti sama enggak Mas ya masih beda. Iya betul, karena komponen teknologi itu yang membuat mahal Pak Agus. Jadi karena risetnya kan juga kayak contohnya di Pusat Penelitian Kelapa Sawit dari 1916 kan Pak Agus sudah 104 tahun ya Pak Agus. Iya betul. Sudah luar biasa kan. Pak Massimo, jadi itu gini, masalah pupuk tadi nampaknya sudah terjawab. Sebetulnya kan bisa karena keaslian pupuk, karena jenis tanamannya, jenis tanahnya, tapi yang paling penting adalah tanya ahlinya. Nah, gitu. Iya, betul. Yang penting tanya ahlinya Massimo gitulah. Iya, betul. Jadi yang kita sampaikan ini memang mungkin nggak spesifik dengan problem yang Bapak rasakan. Jadi silahkan nanti ini bisa menjapri, mengirimkan fotonya pas ke kebun dan kemudian memWA-kan nomor yang di bawah ini. Jadi nanti bisa dikirimkan dan kita bahas bareng Pak Agus. Jadi pada saat pas kondisi COVID mungkin dengan seperti ini, tapi nanti pas kondisi sudah membaik kita akan langsung wawancara dan bisa langsung studi kasus di lapangan kan gitu. Dan siapa tahu kita bisa pas waktu kunjungan bisa mampir ke tempat Bapak sekalian, Bapak atau Ibu yang mempunyai problem itu dan kita bahas bareng-bareng diskusi kan. Kita terbuka ya Pak Agus ya. Kita terbuka dan kita akan menerima kritik dan saran, termasuk kritik suka atau nggak suka itu ya udah banyak kali kita sebagai seorang YouTuber yang Agus itu. Iya biasa Mas, dari sekian banyak itu ya wajar, tapi kita itu harus yang ini Mas, jangan gampang marah, harus ya lemah mana gitu loh, ya biasa itu.
biasa. Iya bagus ya. Oke. Ini Terima kasih. menjelang Ramadan juga seperti itu bagus kan gitu, kita harus Iya. Allah sama sobirin ini. Iya itu Mas, jangan ya, kita itu semua serba keterbatasan. Sebagai manusia ini apa sih ya kan, hanya sedikit Iya, yang bisa kita sampaikan, tapi yang kita bisa, yang penting kita berbagi Mas ya, berbagi yang kita Sorry, bisa. mungkin biasa Pak Agus simpulkan lagi tadi dari 1, 2, 3, 4 supaya apa tanda kutip biar bisa bermanfaat Pak. SMS-nya maksudnya yang tadi yang sampaikan mungkin bisa di closing sama Pak Agus. Oh Faktor iya, yang menyebabkan tadi yang jadi pemirsa begini, jadi kalau banyak orang yang sudah mengaku sudah lengkap, sudah betul cara memupuknya, kira-kira realisasinya, caranya dan sebagainya, tapi kok hasilnya kok masih seperti itu ya, kok seperti in out ya, kira-kira itu. iya. Harus diteliti itu. Satu, masalah tanahnya, bagaimana kondisinya. Ini tanya ahlinya, Pak Imo, Pak Jenderal Imo inilah ahlinya. Kemudian dicek juga jangan-jangan pupuknya palsu. Yang kedua, yang ketiga cek tanamannya memang kondisinya fit juga. Kemudian memang yang berbakat produksinya tinggi atau tidak, itu asli atau tidak. Dan yang terakhir, ya kalau masih apa, hubungi yang ahli, yaitu kira-kira itu Mas Imo ke Pak Jenderal Muhayyad. Iya, terima kasih pemirsa sekalian yang berbahagia. Terima kasih Pak Jenderal Muhayyad atas jawabannya. Dan untuk Mas Dika yang dengan setia menjadi notulen acara ini. Halo Mas Dika. Halo Pak. Oh iya ya, masih sip ya. Oke, terima kasih pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.